Bro-bro sisis yang baru pertama kali nonton dan belum klik subscribe, ayo sama-sama dukung terus channel Bongkar Aja supaya kita bisa terus update video edukasi dan informasi. Dan nantinya bro dan sis semua bisa belajar ngerjain apa-apa sendiri. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Semoga terhibur. Halo bro, sis, teman-teman semua. Balik lagi di channel Bongkar Aja. Kalau servis nggak melulu teknisi, yang penting cukup informasi dan jangan cuma ilusi. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah laptop. Bukan laptop jadul sih, mungkin bisa dibilang ini laptop usang. Dan kita mau upgrade dari storage bawaannya harddisk, kita ganti nanti jadi SSD untuk bootingnya, untuk OS-nya. Dan juga kita akan tetap pakai harddisknya di dalam. Jadi yang tadinya cuma single storage, kita mau jadiin dual storage. Gimana caranya? Ikutin terus video ini sampai habis. Dan juga katanya laptop ini kipasnya mati, kipas prosesornya mati. Jadi kalau dipakai kerja katanya panas banget. Jadi kita mau ganti kipasnya. Karena takut kepanjangan, video ini saya bagi jadi dua. Cara upgrade laptop usang jadi lebih cepat, lebih ngebut, sama cara ganti kipas untuk laptop. Nah, laptop ini sendiri mereknya Dell, tipenya Inspiron 14 inch 7447 i7. Nah, kita nggak akan bahas lebih banyak tentang spek laptopnya. Kita langsung mulai aja ya, karena kita kan video bongkar. Yang harus teman-teman ingat, kalau teman-teman mau ngerubah hard disk bootnya jadi SSD, nah, teman-teman harus melakukan namanya clone disk atau migrate OS. Gimana caranya? Teman-teman bisa browsing di YouTube, udah banyak banget videonya. Karena ini video bongkar, jadi saya nggak buatin videonya. Dan ini sudah saya migrate ke sini. Kita jadi tinggal bongkar pasang aja ya. Lalu nanti kita tes nyala apa enggak, sama settingan di BIOSnya juga nanti saya kasih tahu. Oke, yuk kita mulai aja bongkar-bongkarannya. Jadi biasanya laptop ada dua pengunci kiri kanan. Yang satu itu biasanya kunci doang. Terus yang satu itu ada pairnya. Nah, yang ada pairnya itu dia auto lock. Dan kalau kita pasang, dia otomatis ngunci. Ada yang cuma salah satu. Nah, ini dua-duanya auto lock. Oke, boleh juga nih laptop usang. Ini saran dari saya, kalau mau melakukan kegiatan apapun, mau copotin apapun di PC maupun di laptop, sumber dayanya dilepas dulu ya, supaya nggak ada aliran listrik apapun yang ngalir ke sini. Nah, kalau di laptop itu sumber dayanya charger sama baterai. Jadi baterai kita copot dulu. Oke, kita copot. Dan ini cover hard disk sama RAM-nya. Kita copot. Karena ini laptop model lama, ini keluaran 2014-2015. Tapi nggak tahu sih sebenarnya ini keluaran tahun berapa. Tapi ini dibelinya tahun 2015. Dia belum dual storage, jadi slotnya tuh belum ada. Kalau laptop-laptop sekarang sudah ada slot tambahannya, biasanya slot M.2. Nah, kalau karena laptop ini laptop lama, jadi dia belum punya. Gimana cara ngakalinnya? Kita pakai namanya second HDD KD. Nah, ini nanti dia akan ngegantiin tempatnya optical drive, tempat DVD, CD gitu yang buat baca CD DVD. Nah, ini nanti diganti sama hard disk. Sekarang udah jarang kali ya yang pakai CD dan DVD. Semuanya serba data, serba download. Jadi kita ganti aja. Ini untuk tempat harddisknya. Oke, sekarang kita copotin harddisknya. Nah, ini harddisk bawaannya. Sebelum kita copotin, buka bautnya, kita copotin dulu konektornya. Dan konektornya itu ada di sini.
teman-teman bisa lihat bentuknya kotak ini. Kita akan copotin ya. Dan ini ada buat kertas kayak untuk narik gitu. Oke, sudah copot. Bentuknya kayak gini ya. Dia ada pin-pinnya. Oke, lalu kita sekarang buka murnya. Nah, ini mur baut dudukannya. Oke, sudah lepas. Nah, ini harddisk bawaannya. Harddisknya bawaannya Seagate 1000 GB. Ini ada Samsung juga. Jadi mereknya Samsung apa Seagate? Ya udahlah ya, apa aja. Kita sekarang bongkar, kita ganti sama SSD. Ini pegangannya buat nanti dibaut di laptop. Kita copot lagi konektornya. Kita ganti dengan SSD WD Western Drive Blue 250 GB. Nah, untuk speknya lengkapnya teman-teman bisa lihat di Google ya. Attention, electrostatic sensitive device. Ini artinya, nah ini kalau teman-teman kerja di atas keramik, ada baiknya teman-teman pakai sendal atau alas kaki atau pakai gelang anti statik. Nah, itu teman-teman juga bisa lihat fungsinya untuk apa, karena badan kita, badan manusia ini salah satu penghantar listrik juga. Kalau teman-teman ada yang nanya, ini kan ada tulisannya HDD, hard disk, sedangkan ini SSD. Karena ini slot 1, kalau yang ini kan kita extension slot. Kalau teman-teman nanya, bisa nggak kalau yang SSD-nya di KD-nya, HDD KD? Ya bisa aja, sama aja sih. Sini bisa, di situ bisa. Cuma karena ini ada permintaan SSD-nya mau ditaruhnya di slot 1, ya udah kita turutin aja. Kita pasang dulu konektornya. Nah, ini kita nggak pasang dulu ya teman-teman, karena kita mau pasang kipas nanti di video selanjutnya. Nah, ini tempat RAM-nya kita mau lepas dulu. Untuk nantinya kita lepasin, ganti kipas. Sekarang kita buka hard disk KD. Ini optical drive-nya, bautnya ada di sini. Kita copotin aja. Ini udah dikasih obengnya gitu nih. Ini udah ada bautnya juga. Oke, sekarang kita mau pasang hard disknya. Nah, ini sampai masuk ya teman-teman ya, sampai rapat. Terus kita pasang murnya ada di bawah. Kita keluarin dulu. Oke, udah pasang semua. Jadi ini juga kita harus copotin, pasang di KD. Dan ini juga depannya, supaya nanti penampilannya tetap sama kayak awalnya. Kita copotin yang ini dulu ya. Oke, sekarang kita tinggal copot depannya. Nah, ini kan ada lubangnya teman-teman. Nah, kita nanti pastiin di sini lubangnya.
Nah, ini bentuknya, teman-teman bisa lihat ya. Kita masukin di sini dan di sini. Kita tekan aja sampai bunyi klok. Oke, sudah terpasang.